Coba deh bayangin. Suara sesimpel itu, suara kunci pintu, tapi di telinganya itu jadi kayak pertanda buruk. Oke, jadi kita bakal ngebahas sebuah memoir yang judulnya Broken Strings dan kita fokus di bab Dentang Rantainya. Ini tuh cerita tentang gimana manipulasi psikologis bisa bener-bener ngancurin realitas seseorang. Gimana rasa aman bisa berubah jadi penjara yang nggak kelihatan. Nah, ceritanya gini, semua berawal di satu kamar. Pacarnya, si Bobby, ngunci si narator di dalam. Tapi, bukan dengan cara yang kasar atau teriak-teriak. Justru sebaliknya, suasananya hening banget, mencekam. Rantai pintu yang biasanya jadi tanda orang datang malah dilepas pelan-pelan, kayak jadi peringatan tanpa suara. Dan yang bikin serem, si Bobby ini kelakuannya lembut. Suaranya tenang, gerakannya pelan. Justru sikap tenangnya inilah yang jadi senjata manipulasi paling ampuh. Kelembutannya itu sengaja dirancang biar si narator jadi ragu sama perasaannya sendiri. Dia jadi mikir, apa gue yang lebay ya? Jangan-jangan dia cuma capek aja. Nah, kutipan ini bener-bener inti masalahnya. Ini momen di mana dia mulai ragu sama dirinya sendiri. Kan logikanya gini, kalau pelakunya nggak pakai kekerasan fisik yang jelas, korbannya jadi sering mikir, apa jangan-jangan gue yang salah? Dan inilah teman-teman, fondasi dari apa yang kita kenal sebagai gaslight. Kejadian pertama tadi itu ternyata bukan cuma sekali kejadian aja. Itu baru awalnya. Awal dari sebuah pola pemaksaan yang terus berulang. Coba kita lihat gimana siklusnya terbentuk. Poin paling pentingnya tuh ada di sini. Coba perhatiin polanya, langkah demi langkah. Ini bukan serangan yang tiba-tiba, tapi pengikisan batasan diri secara pelan-pelan. Pertama, dia minta hal kecil. Si cewek nolak baik-baik. Terus, si Bobby pura-pura sakit hati, kecewa. Dia mulai ngungkit pengorbanan dia. Dan akhirnya, si cewek ini rah karena ngerasa bersalah banget. Slide ini nunjukin banget perang batin yang terjadi di kepalanya. Di satu sisi, ada perasaannya yang asli. Intuisi dia yang udah teriak-teriak ada yang gak beres. Tapi di sisi lain, ada cerita yang diciptain Bobby. Narasi yang bilang kalau perasaan si cewek itu egois dan gak tahu terima kasih. Parahnya lagi, bahkan ketika si cewek akhirnya nyerah secara fisik, manipulasinya nggak berhenti. Bobby justru mulai pakai hinaan-hinaan yang spesifik banget buat ngerusak kepercayaan dirinya. Setiap kata-kata itu kayak serangan kecil yang tujuannya bikin dia malu sama tubuhnya sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke momen puncaknya. Suatu sore, pas ibu dan adiknya lagi nggak di rumah, apartemennya sepi. Dan di tengah kesunyian itulah, Bobby ngajuin permintaan lagi. Kali ini, dia mau ngelewatin batas yang jauh lebih serius. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini, penolakan si cewek itu jelas banget. Dia bilang, aku mau jaga keperawanan buat nikah nanti. Nggak ada kata mungkin atau nanti dulu ya. Ini pernyataan yang tegas soal prinsip dan batasan dirinya. Tapi dengerin jawaban Bobby. Lihat kan, dia langsung ngebalikin fakta. Batasan pribadi si cewek dianggap sebagai masalah, sebagai beban. Penolakannya dianggap bukti kalau dia itu nggak ada kontribusinya sama sekali dalam hubungan mereka. Terus, musik pun diputar. Lagunya Blackbird dari Alter Bridge. Dan detail ini, jujur, bikin merinding. Musiknya bukan buat suasana romantis, tapi buat nutupin suara. Buat meredam suara protes. Dan biar kedengeran normal aja dari luar. Dan ini mungkin detail yang paling ngeganggu dari semuanya. Bobby namain alat kelaminnya John, dari John Smith, karakter Disney favorit si cewek. Sesuatu yang si cewek suka, yang identik sama masa kecil, diubah jadi alat buat ngelanggar batasannya. Bener-bener jahat. Lalu dia nutup mulut si cewek pakai tangannya. Cuma satu kalimat simpel di layar, tapi di momen inilah semuanya berubah. Kelembutan palsu tadi langsung hilang, diganti kekerasan yang nyata. Ini bukan cuma serangan fisik, ini pembungkaman. Suaranya direbut paksa. Dan setelah kejadian itu, pertanyaan dinginnya cuma, kamu nggak berdarah? Aneh. Reaksinya, itu nunjukin kalau dia sama sekali nggak punya empati. Bukannya peduli sama trauma yang baru aja terjadi, dia malah fokus ke detail teknis yang nggak penting. Makin ngejatuhin mental si cewek. Oke, sekarang kita lihat apa yang terjadi setelahnya. Ini adalah fase puncak dari manipulasi psikologis, di mana pelaku mencoba membingkai ulang apa yang baru aja dia lakuin. Dia bilang, tenang aja, kamu bakal jadi istriku. Janji ini bukan buat nenangin, ini alat buat ngeklaim kepemilikan.
Dengan ngomong gitu, Bobby seolah-olah menormalkan tindakannya. Dia membungkus penyerangan itu seolah-olah cuma satu langkah menuju pernikahan. Di titik inilah kita, dan juga si narator dalam cerita, akhirnya punya istilah buat ngejelasin apa yang terjadi. Date rape. Awalnya si narator mikir perkosaan itu cuma dilakuin orang asing di tempat sepi. Padahal kenyataannya sering banget terjadi di tempat yang harusnya aman sama orang yang harusnya bisa dipercaya. Dan kata-kata terakhirnya, ini benar-benar beracun. Kamu beruntung nemuin aku duluan, aku cinta kamu apapun yang terjadi. Logika di balik kalimat ini tuh benar-benar gila. Dia seolah-olah bilang, kalau penyerangan itu pasti bakal terjadi sama siapapun, dan dia jadi pahlawan karena nggak ninggalin si cewek setelah itu. Dia jadi hero di dalam kejahatannya sendiri. Penyerangan fisiknya mungkin cuma berlangsung beberapa menit, tapi dampaknya itu selamanya. Sekarang kita lihat gimana kamarnya sendiri, tempat yang harusnya jadi paling aman, malah berubah jadi sumber siksaan. Karena pelaku kayak gini nggak cuma ngerusak fisik, mereka juga meracuni kenangan. Hal-hal yang tadinya bikin nyaman dan ngingetin sama cinta, kayak bau parfumnya yang murah, foto-foto mereka, bahkan doa-doa yang dia suruh hafal, semuanya sekarang jadi pemicu rasa sakit. Kutipan ini, aroma itu masih tertinggal di udara, seakan mengejek setiap doa yang sempat kuucap, bener-bener menutup bab ini dengan sangat menghantui. Aroma parfum yang dulu dia suka, sekarang jadi pengingat ababi akan pengkhianatan dan doa yang rasanya nggak pernah didengar. Dan kita tutup sesi ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Gimana caranya cinta bisa dijadiin senjata? Cerita ini nunjukin dengan jelas banget gimana kata cinta bisa dipelintir buat jadi alat kontrol, pemaksaan, dan pembenaran buat tindakan paling keji. Gimana ya cara kita mengenali bedanya?